Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifah Sabila dengan NIM 25114820111065 dari Prodi S1 Farmasi dari kelas B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, dan nilai-nilai YARSI Sumatera Barat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah pendirian YARSI Sumatera Barat. 1. Sejarah berdirinya YARSI. YARSI didirikan atas prakarsa Bapak Muhammad Nasir pada tanggal 31 Januari tahun 1969. Tujuan YARSI didirikan yaitu untuk mencapai derajat kesehatan optimal bagi masyarakat tanpa memandang perbedaan, dan dilandasi niat bahwa hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. YARSI didirikan oleh 26 orang terpandang di Sumatera Barat seperti ulama, akademisi, dan pemimpin. Balai Kesehatan pertama diresmikan oleh Bung Hatta pada Oktober tahun 1969 yang berpesan agar usaha ini berkembang luas dan dibina mutunya. Semboyannya yaitu semangat, cerdas, dan ikhlas. Yang kedua, visi global Muhammad Nasir atau dasar gerakan YARSI. Tujuannya yaitu untuk mengangkat harkat dan harga diri masyarakat melalui amal nyata, kreatif, dan inovatif. 5. Visi global Bapak Muhammad Nasir yaitu: yang pertama, gali potensi umat; yang kedua, hidupkan ruh Islam; yang ketiga, gerakan dakwah; yang keempat, bangun negeri dan rebut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realisasi proyek nyata yang terfokus pada 5 sasaran. Yang pertama, menggerakkan tangan umat; yang kedua, menghidupkan lembaga surau atau perilaku ekonomi; yang ketiga, menghidupkan madrasah atau pendidikan; yang keempat, memperhatikan kesehatan umat melalui YARSI; dan yang terakhir yaitu memperhatikan masyarakat mentawai. Selanjutnya yang ketiga yaitu jaringan pengembangan YARSI atau dakwah keumatan. YARSI mendirikan rumah sakit Islam Ibnu Sina di berbagai kota, dimulai dari Bukit Tinggi pada tahun 1969, Parangpanjang pada tahun 1971, dan ada di Padang, dan ada juga di Payakumbuh tahun 1972, Simpang 4 tahun 1975, hingga ada di Panti pada tahun 1978. YARSI juga mendirikan sekolah kesehatan, yaitu Stikes YARSI Bukit Tinggi dan Universitas Muhammad Nasir atau UMN pada tahun 2014. Kesimpulannya yaitu, pendirian YARSI adalah gerakan keumatan yang berasal dari umat dan kembali kepada umat, kemudian diwujudkan melalui kerja besar. Selanjutnya, pembahasan kedua, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai keyarsian dalam dakwah bilhal. Yang pertama, landasan utama atau dakwah bilhal. Definisi dakwah: setiap orang adalah pelayan yang harus memberikan pelayanan terbaik. Jadi, dakwah bilhal adalah dakwah harus diwujudkan melalui perilaku dan aktivitas nyata, bukan hanya lisan saja, seperti yang direalisasikan di bidang kesehatan oleh YARSI. Yang kedua, sejarah dan filosofi YARSI. YARSI didirikan oleh Muhammad Nasir dan 26 tokoh masyarakat untuk mengangkat harkat umat dan menyediakan layanan kesehatan yang islami. Motivasinya mengikuti pesan Muhammad Nasir untuk menghidupkan obor kita sendiri, mendirikan lembaga islami, dan sebagai upaya membentengi permurtadan. Niat ikhlas. YARSI adalah yayasan nirlaba yang modal awalnya kecil, cuma Rp100.000 dan didukung oleh wakaf. Para pendiri dan badan penyantun tidak menerima keuntungan, melainkan berfokus pada pengabdian dan dakwah. Definisinya adalah mencapai derajat kesehatan optimal bagi masyarakat sebagai manifestasi dakwah bilhal. Yang ketiga yaitu nilai-nilai keyarsian dalam praktek. Kerendahan hati atau tawadu. Pada masa awal tidak ada batas birokrasi tugas. Semua petugas rumah sakit termasuk dokter atau perawat ikut melakukan pekerjaan kebersihan. YARSI bertujuan untuk memadukan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional untuk melahirkan sikap rendah hati, melawan hedonisme. Mahasiswa
Mahasiswa didorong untuk menerapkan nilai-nilai keyakinan dan keislaman untuk menghindari gaya hidup hedonisme. Yang keempat, estafet perjuangan. Pendidikan sebagai generasi penerus. YRSI mendirikan Universitas Muhammad Nasir yang memiliki spesifikasi keyakinan dan ruhul Islam. Integrasi ilmu. Nilai-nilai keislaman dan keyakinan diintegrasikan dalam mata kuliah agar mahasiswa dapat melanjutkan perjuangan dakwah bilhal di tengah masyarakat. Selanjutnya pembahasan ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang konsep keyakinan dan pelayanan Islami. Yang pertama, landasan filosofis Muhammad Nasir. Inspirasi dari interaksi. Muhammad Nasir menekankan bahwa inspirasi besar datang dari interaksi dengan tokoh-tokoh berbobot, bukan dari meditasi. Peran negara. Beliau adalah pencetus mosi integral yang menyatukan kembali Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tahun 1950. Konsep keyakinan. Inti keyakinan adalah penerapan nilai Islam dalam berpikir, bekerja, dan melayani dengan iman dan profesionalisme. Yang kedua, visi dan pilar pelayanan YRSI. Struktur. YRSI Sumbar adalah owner yang mendaungi 6 rumah sakit Islam Ibnu Sina, Universitas Muhammad Nasir atau UMM, dan PT Masitah. Visinya yaitu menjadi unggul dan kompetitif di era globalisasi berlandaskan nilai-nilai Islam. Misinya melayani kebutuhan fisik dan spiritual masyarakat, di mana pelayanan spiritual di rumah sakit diisi oleh petugas ruhul Islam atau ruhis. Pilar utama, pelayanan harus berlandaskan pada ikhlas, inovatif, santun, amanah, dan berorientasi nuansa Islami. Yang ketiga, implementasi Islam dan teknologi. Akhlakul karimah. Pelayanan harus berpegang pada konsep lakukan bila pasien itu saya, yaitu melayani pasien dengan ramah dan cepat. Nuansa Islami, penerapan syariah yang ketat, termasuk kewajiban menutup aurat secara sempurna bagi staf perempuan, termasuk kaus kaki. Standar pelayanan, YRSI sedang berproses menuju sertifikasi akreditasi syariah dan telah menerapkan digital hospital seperti rekam medis elektronik untuk efisiensi. Yang keempat, pola pikir Muhammad Nasir yang mendukung keyakinan. Tauhid, semua aktivitas harus berpijak pada nilai tauhid. Keseimbangan, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Serius dalam bekerja atau belajar, tetapi tidak meninggalkan kewajiban ibadah seperti sholat dan lainnya. Ibadah menjadikan pelayanan termasuk belajar bagi mahasiswa sebagai nilai ibadah. Pesan Muhammad Nasir yaitu kerjakan mana yang bisa, mulai dengan apa yang ada itu sudah amat cukup untuk memulainya. Baiklah, hanya sekian penjelasan mengenai sejarah, perkembangan, dan nilai-nilai perjuangan YRSI Sumatera Barat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.